Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Harjamukti II, yang saya hormati Dewan Guru, yang Bapak cintai dan banggakan, siswa-siswi kelas 1 sampai 6 SD Harjamukti II. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan upacara bendera dengan cuaca yang sejuk. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kita selaku umatnya. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak selaku pembina upacara akan menyampaikan beberapa amanat, diantaranya jalannya upacara bendera alhamdulillah sudah bagus ya, hanya perlu ditingkatkan, yang kurangnya perlu ditingkatkan ya. Dan untuk selanjutnya yang kedua yaitu tolong jaga kebersihan ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan memberikan informasi bahwa kita harus membudayakan budaya positif ya, dengan cara pertama kita membuat peraturan dulu ya. Jadi di setiap institusi, di sekolah, lembaga itu pasti ada yang namanya peraturan. Nah, peraturan ini kita harus tahu siswa itu peraturannya apa sih. Misalkan dilarang terlambat, dilarang meninggalkan sekolah sebelum jam pulang, ya kan? Kemudian apalagi dilarang misalkan rambutnya panjang bagi yang siswa laki-laki ya. Kemudian apalagi, nah itu contoh dari aturan-aturan ya. Nah, dari aturan sekolah ini kita naikkan menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Bentuknya apa? Bentuknya kalimat positif ya. Jadi kalau yang dilarang itu kan dilarang. Nah, sekarang kita jadikan kalimat positif. Jadi keyakinan kelas ini nanti kita buat ya. Kemudian setelah kita buat, nanti akan menjadi lingkungan yang positif. Jadi sekolah ini nanti menjadi lingkungan yang positif. Bapak, tidak ada siswa yang ngomongnya kasar, tidak ada siswa yang saling membuli ya, karena itu perbuatan yang tidak baik menurut keyakinan yang telah kita sepakati nanti ya. Dari lingkungan yang positif ini akhirnya tercipta budaya positif. Tuh, jadi setiap perbuatan kita sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati. Nilai-nilai kebajikan yang nanti kita temui atau kita yakini akan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kebiasaan itu nanti menjadikan langkah kita menjadi orang-orang yang terbaik. Begitupun siswa kelas tinggi yang nanti akan menjadi tauladan atau contoh dari murid adik kelasnya, seperti itu. Nah, adapun kesepakatan yang kita sepakati kemarin ya, baik, yang pertama hasil keyakinannya ya, bertanggung jawab mengerjakan tugas, baik itu tugas piket, kemudian apalagi bertanggung jawab tuh. Ketika upacara tidak ada yang duduk, tidak ada yang ngobrol, itu bentuk dari tanggung jawab ya. Jadi diingat-ingat tuh, bertanggung jawab mengerjakan tugas. Piket, nah piket juga sama. Kalau kalian mendapatkan tugas piket jadwalnya hari Senin, maka setelah
Jam sekolah jangan dulu pulang, piket dulu. Wah, iya, keyakinan saya nih bertanggung jawab terhadap tugas piket gitu ya. Kemudian yang kedua itu bersikap jujur. Nah, jadi bersikap jujur itu apa Pak? Ketika kalian mengerjakan soal, wah saya nggak bisa nih, tiba-tiba kamu ngelirik-ngelirik pekerjaan temannya, nah itu juga sama, tidak jujur. Jadi apa yang harus dilakukan? Harus belajar, nanya kepada guru. Apabila guru sedang menjelaskan, lupa, saya belum mengerti, tanyakan aja ya. Kemudian kalau kalian menemukan uang misal, wah Pak saya menemukan uang nih, diambil enggak. Nah biasanya kan seperti itu ya. Kalau kalian memiliki sikap jujur, pasti uangnya akan dikasihkan ke guru dulu. Bu, ini saya nemu uang. Nah, kenapa dikasihkan ke ibu guru? Karena siswa tersebut meyakini bahwa uang tersebut bukan uang dia atau uang dirinya, sehingga karena bukan haknya jangan diambil. Nah, itu contoh dari bersikap jujur ya. Kemudian yang ketiga itu keyakinan kelasnya, yaitu bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Jadi ketika kalian sedang belajar di kelas, harap tenang, jangan ngobrol ya itu. Kemudian keyakinan kelas yang keempat, bersikap sopan dan menghormati guru. Nah, jadi kalau kalian ketemu dengan guru ya, salaman. Kalau ketemu di jalan, disapa. Nah, ini namanya kalian sudah bersikap sopan gitu ya. Apalagi sekarang kita di sekolah kan ada budaya 5S. Apa itu 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, budaya itu kalian terus kembangkan. Kalau ada guru, jangan salamannya dengan guru kelasnya saja. Pak, saya kan udah kelas 6, salamannya sama Pak Mustafa aja. Ya, tidak seperti itu. Karena bagaimanapun ini adalah guru-guru itu orang tua kita. Jadi kita harus hormati, seperti itu ya. Nah, kemudian keyakinan kelas yang kelima, yaitu saling tolong menolong. Nah, kalian penting nih saling tolong menolong. Pak, ada teman saya Pak nggak bawa pensil, kebetulan saya bawanya 3 nih Pak. Nah, kalau ada yang pinjemin aja, dapat pahala tuh. Ini bawanya 3, pas ditanya bawa pensil enggak? Wah saya nggak bawa, padahal di tasnya ada 3. Nah, ini namanya orang pelit. Oh ya, jadi jangan pelit ya. Jadi saling menolong. Ada lagi Pak, saya nih jajannya 10.000. Ada teman saya nih Pak, dikasih jajannya cuma 1.000 Pak sama orang tuanya. Saya tuh kasihan banget Pak, saya pengen ngasih. Nah, ini bagus nih, udah ada nilai kebajikannya, yaitu apa? Saling tolong menolong, gotong royong. Nah, kalian harus seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, keyakinan kelasnya itu hidup rukun dengan teman ya. Jadi ingat-ingat tuh, hidup rukun dengan teman itu apa sih Pak? Ketika kita di kelas nih, wah saya mau ngomong kasar nih sama teman saya, ingat ini nih, hidup rukun dengan teman. Oh, kalau saya ngomong kasar nanti teman saya marah. Nah, kemudian mau ngata-ngatain orang tua juga sama. Oh, saya harus ingat keyakinan kelas nih. Apa tadi? Hah? Apa tadi yang keenam? Iya, hidup rukun dengan teman. Dilarang membuli tuh berarti tuh. Berarti kamu ditanamkan tuh di hati kamu tuh, di sanubari yang paling dalam. Oh, ngata-ngatain orang tua itu nggak boleh. Kemudian apalagi berkata kasar itu nggak boleh, karena akan menyakiti hati orang lain. Ya, seperti itu. Oke. Jadi 6 keyakinan kelas yang kita sudah buat, kalian terapkan di kelas masing-masing ya.
Coba yang pertama apa? Yang pertama, bertanggung jawab terhadap tugas, baik itu tugas piket, petugas upacara gitu ya, harus bertanggung jawab. Yang kedua, bersikap jujur. Ya, berarti bersikap jujur itu tidak boleh bohong, harus jujur walaupun ada konsekuensinya ya, atau ada akibatnya, tidak apa-apa, selama jujur kita harus berani ya. Kemudian yang ketiga, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Jadi kalian kalau sedang belajar mohon tenang, dengarkan, simak baik-baik, jangan ngobrol sendiri kan gitu ya. Tuh diingat-ingat, kalau ngobrol nih diingat, oh keyakinan kelas kita itu tenang saat pembelajaran, tuh diingat-ingat. Kemudian yang keempat, bersikap sopan dan menghormati guru tuh. Ketika guru ada yang datang, salaman. Nah itu salaman itu menjemput berkah tuh. Jadi kalau kalian hormat, sopan santun terhadap guru, ilmunya akan bermanfaat. Yang tadinya ilmunya itu susah ditangkap nih kalau belajar, karena hormat kepada guru,